Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Purwono, Eskom Mkom, selaku dosen pembimbing lapangan saya. Di sini saya Mustafa Widakdo dengan NIM 19010503 dari program studi Sarjana Farmasi Fakultas Kesehatan kelas Farmasi 8A akan mempresentasikan hasil laporan KKN program kerja individu saya. Langsung saja yang pertama mengenai penyuluhan budaya sadar obat. Sebelumnya, mengapa saya mengambil program tersebut? Itu berawal dari keresahan saya, di mana di depan posko yang saya tempati terdapat warung, di mana di situ ada obat, tetapi obat racikan, tetapi tidak diketahui dengan jelas legalitasnya. Jadi dari situ saya berpikir bahwa penyuluhan budaya sadar obat ini penting bagi masyarakat sekitar. Langsung saja, latar belakang obat yang digunakan secara benar akan sangat menguntungkan dalam penyembuhan suatu penyakit. Namun obat yang digunakan secara salah akan bersifat seperti racun yang dapat menimbulkan kerugian bahkan membahayakan nyawa manusia. Jika penggunaan obat salah, tidak tepat, tidak sesuai takaran dan indikasinya, maka obat dapat membahayakan kesehatan. Pengobatan yang dilakukan sendiri dengan cara mendapatkan obat dari tempat yang ilegal seperti warung dapat menimbulkan resiko yang berbahaya bagi penggunanya. Karena masyarakat tidak mendapatkan informasi-informasi yang seharusnya diperoleh. Seperti yang pertama itu aturan penggunaan obat secara tepat, cara penyimpanan, cara pembuangan. Obat yang diminum tidak sesuai aturannya dapat berisiko terjadinya penyalahgunaan obat. Selain itu, kurang tepatnya penyimpanan obat yang baik dapat mengakibatkan kerusakan obat sehingga tidak aman dikonsumsi. Nah, di sini dalam penyuluhannya saya menggunakan media leaflet, di mana di sini terdapat informasi mengenai cara mendapatkan menggunakan penyimpanan dan buang. Apoteker melalui gerakan budaya sadar obat telah membuat istilah komunitas yaitu dagu sibu, guna untuk memudahkan masyarakat memahami lebih jauh informasi mengenai obat. Edukasi mengenai dagu sibu adalah kegiatan pemberian informasi mengenai tata cara mendapatkan obat, menyimpan, menggunakan, dan membuang obat dengan benar. Materi pertama yaitu dapatkan tempat yang tepat untuk mendapatkan obat. Nah, di sini ada apotek, puskesmas, rumah sakit, instalasi kefarmasian lainnya. Apotek merupakan tempat pelayanan obat yang resmi, sehingga pasien dapat berkonsultasi secara langsung dengan apoteker mengenai keamanan obat, kualitas obat, dan manfaat dari obat. Nah, berikut cara mendapatkan obat dengan benar. Itu yang pertama, perhatikan penggolongan obat, perhatikan informasi pada kemasan obat, perhatikan tanggal kadaluarsa, tebus resep dokter di apotek yang memiliki legalitas yang jelas. Yang kedua, gunakan. Nah, gunakan di sini itu cara menggunakan obat dengan benar, artinya penggunaan obat harus sesuai dengan aturan yang terdapat pada kemasan atau etiket. Seperti yang saya jelaskan tadi, di mana di warung tersebut itu yang terdapat obat racikan, menurut saya itu tidak jelas dari segi kemasan, etiket, dan cara penggunaannya. Jadi jika masyarakat tidak mengetahui secara pasti, itu dapat membahayakan. Yang kedua, simpan. Penyimpanan obat harus dilakukan dengan hati-hati. Jika salah penyimpanannya bisa merusak bahan aktif obat tersebut. Itu tipsnya, yaitu yang pertama, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Kedua, simpan obat sesuai dengan kemasan asli dan pastikan wadah tertutup rapat. Lalu jangan meninggalkan obat di dalam mobil. Jangan simpan obat yang telah melebihi batas tanggal kadaluarsa. Setiap tablet dan kapsul disimpan dalam wadah tertutup rapat dan terhindar dari sinar matahari secara langsung. Yang ketiga, buang.
terdapat beberapa kriteria obat yang harus dibuang. Itu meliputi yang pertama, terjadi perubahan warna, bau, bentuk, dan rasa pada obat tablet. Pada obat cair terjadi perubahan rasa, warna menjadi keruh, adanya endapan, gumpalan, dan perubahan kekentalan. Pada kapsul terjadi kerusakan apabila cangkang menjadi lengket. Pada salep terjadi perubahan bau dan warna dari sediaan. Yang kelima, obat yang kadaluarsa. Lalu pada tetes mata, jika segel dari kemasan telah dibuka lebih dari 1 bulan harus segera dibuang. Nah, cara membuangnya yaitu yang pertama, untuk obat tablet, kapsul, dan suppositoria harus dihancurkan dahulu, kemudian ditimbun dalam tanah. Yang kedua, untuk sediaan cair, tuang langsung pada saluran pembuangan air. Yang ketiga, lepaskan etiket obat dan tutup botol, kemudian buang pada tempatnya. Hal ini untuk menghindari penyalahgunaan limbah bekas pada botol. Yang keempat, untuk kemasan dus, box, dan tub, gunting dahulu kemudian buang pada tempatnya. Kemudian dalam pelaksanaannya, persiapan yang saya siapkan yaitu yang pertama, menyiapkan leaflet Dagusibu tadi. Hari dan tanggal dilaksanakan pada hari Rabu 8 Februari sampai dengan 20 Februari. Untuk waktunya dari jam 8 pagi sampai selesai. Untuk tempatnya rumah warga, khususnya warga Karangduren RW 3. Itu secara door to door. Mengapa saya melakukan door to door? Itu karena supaya informasi yang saya sampaikan itu merata, bisa tersampaikan dari RT 1 sampai RT 7. Untuk penanggung jawab dan pemateri, saya sendiri. Untuk dokumentasi, Korisa Putri, MI Balzamzam, dan Sultan Buana. Yang kedua, hambatan. Tidak ada hambatan dalam penyuluhan mengenai budaya sadar obat. Warga antusias dan menerima informasi yang saya sampaikan. Untuk hasil, warga mendapatkan pengetahuan dan informasi baru mengenai obat, yang diantaranya yaitu cara mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat yang benar berdasarkan jenis sediaan obat. Temuan baru setelah saya melakukan penyuluhan atau sosialisasi tersebut, masyarakat belum tahu banyak dalam hal penyimpanan obat sesuai jenis sediaan, sehingga penyimpanan obat masih di sembarang tempat, masih seperti di samping jendela yang bisa terkena matahari secara langsung, dan cara pembuangannya pun masih seperti membuang sampah biasa. Lalu yang kelima, pengembangan atau berkelanjutan. Diharapkan informasi ini tidak hanya berhenti di warga yang menerima informasi saja, tetapi warga bisa ikut serta menyampaikan kepada yang lainnya, sehingga bisa sebagai bekal untuk masyarakat yang memiliki prinsip budaya sadar obat. Kesimpulan, dari keseluruhan hasil pelaksanaan kegiatan penyuluhan Dagusibu didapatkan bahwa masyarakat Karangduren, khususnya warga RW 3, belum tahu banyak mengenai cara penyimpanan obat dengan benar, pun juga dengan cara pembuangan obat tidak sesuai dengan jenis sediaan dan masih membuangnya seperti membuang sampah biasa. Dan dari penyuluhan ini, semua peserta mendapatkan pengetahuan dan informasi baru mengenai obat, seperti cara mendapatkan obat dengan benar, cara menggunakan obat dengan benar, cara menyimpan, dan cara membuang obat sesuai dengan jenis sediaan obat. Lalu untuk saran, pada kegiatan penyuluhan Dagusibu ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan informasi baru mengenai obat yang benar berdasarkan jenis sediaan obat, serta menjadi bekal bagi masyarakat Karangduren, khususnya warga RW 3, menjadi masyarakat yang memiliki budaya sadar obat. Berikut untuk dokumentasi dan leaflet. Program kerja yang kedua yaitu sosialisasi perangkat keras, laptop, dan pelatihan Microsoft Word untuk siswa sekolah dasar. Mengapa saya mengambil program ini? Karena yang pertama, sasaran saya kelas 6 SD, di mana kelas 6 SD ini akan kedepannya akan sering bertemu dengan seperti tugas yang mengharuskan mereka menggunakan laptop, dan juga untuk mengikuti perkembangan zaman yang semakin pesat dalam hal teknologi.
Langsung saja, latar belakang perkembangan teknologi informasi dari zaman ke zaman terus berkembang dan mengalami peningkatan. Pendidikan bagi anak usia dini yang baik dan tepat dibutuhkan oleh anak-anak dalam menghadapi masa depan mereka, terutama dalam pembelajaran. Pengenalan software Microsoft Office. Kurangnya fasilitas dalam mengembangkan potensi anak untuk melakukan praktik Microsoft Office ini menjadikan anak-anak tersebut tidak bisa mengasah kemampuannya lebih dalam. Masalah tersebut dapat diatasi dengan diadakannya sebuah pelatihan dan pemahaman tentang cara penggunaan Microsoft Office untuk kalangan sekolah dasar, sehingga nantinya anak-anak tersebut dapat mengetahui dan juga dapat mengoperasikan software tersebut dengan baik dan benar. Yang pertama, pelaksanaan. Persiapannya itu menyiapkan laptop, mouse, dan flash disk. Untuk hari dan tanggal dilakukan pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023. Waktunya jam setengah 10 sampai dengan 10. Tepat di Sekolah Dasar Negeri 2 Karangduren. Penanggung jawab dan pemateri saya sendiri, dokumentasi Sultan Buana. Hambatan yang terjadi minimnya proyektor untuk menampilkan video bagi siswa-siswi kelas 6 SD. Pada saat presentasi, siswa-siswi sedikit pasif, tapi pada saat praktek mengoperasikan laptop, siswa-siswi sangat antusias. Untuk hasil, dari semua siswa tidak ada satupun yang memiliki laptop. Berdasarkan pelatihan pendidikan, diperoleh hasil dari para peserta terlihat sangat antusias. Kurangnya pengetahuan membuat siswa-siswi kesulitan dalam prakteknya, tetapi setelah pelatihan siswa-siswi dapat mempraktekannya. Karena metode yang dipakai yaitu dengan cara memandu secara langsung. Sosialisasi dan pelatihan ini sangat berguna menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perangkat keras dan Microsoft Word, serta sebagai bekal di zaman serba modern saat ini. Untuk temuan baru, kurangnya fasilitas perangkat keras yang disediakan untuk siswa sehingga pengetahuan mengenai kegiatan ini siswa-siswi masih kurang memahami, sedangkan pada prakteknya siswa-siswi sangat antusias mengikuti jalannya kegiatan dan tidak ada satupun siswa yang memiliki perangkat keras di rumah. Untuk pengembangan, siswa-siswi memiliki wawasan mengenai perangkat lunak dan dapat mengoperasikan Microsoft Word sebagai bekal zaman teknologi yang semakin berkembang. Untuk kesimpulan, dari keseluruhan hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi perangkat keras dan pelatihan Microsoft Word bagi siswa-siswi sekolah dasar Negeri 2 Karangduren, khususnya kelas 6 SD, diperoleh hasil yaitu para peserta terlihat sangat antusias untuk mengikuti pelatihan ini. Tetapi karena kurangnya pengetahuan dan pelatihan dan tidak ada satupun siswa-siswi yang memiliki perangkat keras di rumah, membuat siswa-siswi sekolah dasar kesulitan dalam mengoperasikannya. Sehingga dengan metode yang dipakai, penyuluh dalam memandu secara langsung pada siswa-siswi untuk mempraktikkan materi yang disampaikan peserta dapat mempraktekannya dengan cepat. Untuk saran, pada kegiatan ini diharapkan siswa-siswi mempunyai bekal untuk kedepannya, di mana pada saat lulus SD dan masuk ke sekolah menengah pertama SMP, mereka akan sering bersinggungan dengan perangkat keras tersebut dan mengoperasikan Microsoft Word. Ini untuk foto dokumentasinya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.